Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today we are study about suggestion, obligation, and prohibition. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang suggestion, saran, obligation, kewajiban, and prohibition, dan juga larangan. Materi ini berada dalam chapter 3 yang berjudul We Know What to Do, Bahasa Inggris kelas 8, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. So, bagi adik-adik semuanya, silahkan kalian membuka buku kalian pada halaman 33 sampai halaman 44. Ini nanti akan saya jelaskan materi tersebut. Sebelum menuju pada pembahasan, sebaiknya kalian harus mengetahui dulu apa yang akan kalian pelajari di dalam chapter 3 ini atau di dalam bab ini yang berjudul We Know What to Do. Jadi di sini di halaman 33 itu kalian diharuskan mempelajari apa saja. Nah, di sini ada tulisannya we will learn, kita akan mempelajari nih. Yang pertama adalah to give suggestion atau memberikan saran. Jadi di dalam paragraf ini nanti kalian diajarkan bagaimanakah caranya memberikan saran di dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, to state rules and obligation. Jadi yang kedua adalah bagaimana caranya ketika kalian menyatakan sebuah aturan dan juga sebuah kewajiban. Jadi di sini nanti di dalam chapter 3 nanti kita akan mempelajari 2 poin dan nanti akan saya kasih kalian tambahan tentang prohibition atau larangan. Jadi 3 poin tersebut adalah yang pertama how to give suggestion, bagaimanakah caranya memberikan saran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya menyatakan sebuah aturan dan juga kewajiban. Dan yang terakhir, bagaimanakah caranya ketika memberikan sebuah larangan. Yang pertama adalah expressing suggestion atau ungkapan dalam memberikan sebuah saran. Saran itu seperti apa? Nah, suggestion is an idea that is suggested. Jadi suggestion itu adalah sebuah ide atau gagasan yang disarankan. Maksudnya itu seperti apa? Nah, kelanjutannya ada di sini. It is an idea, plan, or action as an option for someone to do. Jadi, suggestion ini adalah sebuah ide, rencana, gagasan, atau tindakan yang mana orang lain itu diharapkan melakukan sesuatu. Di dalam mengungkapkan saran, di situ dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah asking for suggestion atau meminta saran. Yang kedua adalah giving for suggestion atau memberikan saran. Untuk meminta saran, ini contohnya ada banyak sekali. Contoh pertama adalah any idea. Apakah ada ide tertentu atau pendapat tertentu? Yang kedua, where do you think I can get something nice? Di manakah menurutmu saya dapat mendapatkan suatu hal yang mudah? Kemudian nomor 3, please tell me what should I do? Tolong jelaskan padaku apa yang sebaiknya aku lakukan. Contoh yang ketiga, do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya beberapa saran untukku? Yang kelima, will you give me some suggestion please? Akankah kamu memberikanku beberapa saran? Itu adalah contoh-contoh ketika dia meminta saran atau asking for suggestion. Kemudian ketika kalian sudah meminta saran, maka di situ kalian akan menjawab saran tersebut. Jawabannya adalah contohnya seperti ini. I strongly advise you to bla bla bla. Saya benar-benar memberikan saran kepadamu untuk titik-titik. Yang kedua, I suggest that you. Saya menyarankan bahwasanya kamu titik-titik. Kemudian, I recommend that you. Saya merekomendasikan bahwasanya kamu titik-titik. Kemudian you should, kamu sebaiknya. Nah, di sini kan ada kata-kata should yang menunjukkan arti saran. Kamu sebaiknya. Kemudian I'd like to suggest that. Saya akan memberikan saran bahwa titik-titik.
Itu adalah contoh ketika kalian memberikan saran. Nah, di sini nanti di buku kalian bisa membuka bukunya dan kita nanti akan belajar di situ ada contoh tentang percakapan tentang suggestion. Di situ kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 34, di situ ada contoh tentang suggestion. Sekarang kita lihat bersama-sama. Di situ ada tulisan we will use more English now. Kita akan menggunakan bahasa Inggris di sini. You should greet me and your friend in English. Kamu sebaiknya memberikan salam kepadaku dan kepada temanmu di dalam bahasa Inggris. Di situ ada kata-kata should yang bercetak tebal. Di situ menunjukkan bahwasanya dia memberikan saran. You should, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, salah satu caranya dalam memberikan saran atau memberikan suggestion itu adalah dengan kata-kata you should bla bla bla. Contohnya juga sama di sini, ada kata-kata you should meet and greet them. Kamu sebaiknya bertemu dan ucapkan salam kepadanya. Kemudian contoh yang kedua, you should ask question in English. Kamu sebaiknya bertanya di dalam bahasa Inggris. You should answer question in English. Kamu sebaiknya memberikan jawaban di dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too. Kamu sebaiknya meninggalkan kelas ini juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi di situ ada beberapa kata should yang bertuliskan atau bercetak tebal. Di situ menunjukkan bahwasanya dia memberikan saran kepada murid tersebut. Kemudian di bawahnya, I am sure you are all ready to use English with me and your friend. Saya yakin kamu semuanya siap untuk menggunakan bahasa Inggris bersamaku dan juga bersama teman-temanku. You should not be ashamed to use English with me. Kamu sebaiknya tidak malu menggunakan bahasa Inggris bersamaku. Jadi sarannya di situ, you should. Kamu sebaiknya tidak malu ketika menggunakan bahasa Inggris bersamaku. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu sebaiknya tidak malu untuk berbicara dan menulis di dalam bahasa Inggris dengan teman satu dengan yang lainnya. You should be sure that you can do it because I will always help you. Kamu sebaiknya yakin bahwasanya kamu bisa melakukannya karena saya akan selalu membantumu. Maka di situ poin yang terpenting adalah di situ ada tulisan yang bercetak hitam yang dituliskan should yang mana di situ memberikan suggestion atau memberikan saran sebaiknya. Dilanjutkan lagi pada halaman 35, di situ ada kata-kata lagi yang penggunaan should lagi. Sekarang kita lihat di situ misternya berbicara apa? You should listen to more English songs. Kamu sebaiknya mendengarkan bahasa Inggris melalui lagu-lagu atau kamu sebaiknya mendengarkan lagu-lagu English. You should sing more English song. Kamu sebaiknya menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris. More importantly, you should understand the lyric. Yang lebih pentingnya, you should. Nah, di situ ada kata-kata you should. Kamu sebaiknya memahami lirik. You should read more stories. Kamu sebaiknya membaca cerita from around Indonesia tentang Indonesia and the world in English dan apa-apa aja yang ada di dunia ini dalam bahasa English. I am sure you can if you try harder. Saya yakin kamu bisa melakukannya jikalau kamu melakukan dengan sekeras tenaga. Nah, di situ ada kata-kata should yang menunjukkan bahwasanya dia memberikan suggestion, memberikan saran. Lanjutkan pada halaman 36, di situ ada kata-kata should and should not. Sebaiknya dan tidak sebaiknya, atau maksudnya di sini prohibition atau larangan, sebaiknya tidak dilakukan. Di dalam suggestion atau memberikan saran itu nggak hanya kalian mencantumkan kata-kata should saja, tetapi kalian bisa menggunakan should, ought to, and have better. Jadi 3 kata itu bisa kalian gunakan. Umpamanya you should go to school, kalian bisa mengganti dengan you ought to go to school, you had better go to school.
Setelah tadi kita sudah mempelajari tentang suggestion, asking and giving for suggestion. Bagaimanakah caranya ketika meminta dan memberikan saran? Sekarang kita menuju pada yang kedua, yaitu tentang obligation. Kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 40. Di situ kita mulai akan mempelajari tentang obligation itu seperti apa. Sekarang kita menuju pada obligation itu seperti apa. Obligation, it is can be described as we must to do. Obligation di sini biasanya atau cenderungnya kita menyebut dengan sesuatu hal yang harus dilakukan. Maka di situ biasanya ada kata-kata must and have to. Must artinya harus, must have to dan juga sama artinya harus. Sekarang kita menuju pada halaman 40, di situ ada contoh tentang rules and obligation. Jadi bagaimanakah caranya ketika kalian mengucapkan sebuah aturan dan juga kewajiban tertentu. Di halaman 40 di situ ada tulisan association. We just learn to give suggestion. Kita baru saja mempelajari suggestion atau saran. What we should and should not do. Apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Now we will learn to say what we must do and must not do, like rules and obligation. Sekarang saatnya kita akan mempelajari apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan, like rules and obligation, seperti aturan dan juga kewajiban. Sekarang kita menuju pada contohnya. Di situ ada kata-kata must. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. Maka di situ yang bertuliskan tebal itu adalah kata must yang mempunyai arti harus. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kita harus memakai baju batik atau kemeja batik. The girl must wear a black skirt. Murid-murid perempuan atau siswi harus memakai rok yang berwarna hitam. And the boy must wear a pair of black pants. Dan murid laki-laki atau siswa itu harus memakai celana yang berwarna hitam juga. On Friday, we must wear the school uniform. Pada hari Jumat, kita harus memakai seragam pramuka. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place. Kita harus memakai sepatu yang cocok, kita tidak boleh memakai sandal, kemudian kita tidak boleh memakai t-shirt, kaos, or casual wear atau baju yang casual at any time during the school hours, selama kita berada di dalam sekolah. Itu contoh di halaman 40. Kita menuju pada halaman 41, di situ ada yang namanya larangan ataupun sesuatu yang tidak kalian lakukan, tidak harus kalian lakukan. Maka di situ ada kata-kata must not. Sekarang kita lihat di situ. We must not be late to school. Kita tidak harus terlambat ke sekolah, jadi larangan untuk terlambat. Yang kedua, we must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ke kelas dan pada upacara bendera. If we are late, jikalau kita terlambat, we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar pagar maksudnya. We must not come in until the security guard give us permission. Kita tidak harus masuk sampai satpam tersebut memberikan izin. We must sign a paper before we come to class. Kita harus memberikan tanda tangan pada sebuah kertas sebelum kita masuk ke dalam kelas. If we cannot come on time for any reason, jikalau kita tidak datang tepat waktu dengan beberapa alasan, we must hand in a notice. Kita harus memberikan sebuah catatan from our parent yang berasal dari orang tua to the principal, kepada kepala sekolah. Jadi di situ ada hal yang harus kalian lakukan dan ada hal yang tidak harus kalian lakukan. Di situ ada yang bercetak tebal, ada must sama ada must not.
Kita lanjutkan lagi di halaman 41 yang bawah, itu ada contohnya lagi. We can learn well if the classroom is clean and tidy. Kita akan belajar dengan enak ketika ruang kelasnya tersebut adalah bersih dan rapi. So we must keep our classroom clean and tidy. Jadi kita harus menjaga kelas ini dengan bersih dan juga rapi. We must not litter. Kita nggak boleh melakukan suatu hal yang sembarangan. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus membuang sampah ke dalam tempat sampah. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. Kita tidak harus menulis ataupun menggambar sesuatu di dinding dan juga di meja atau bangku. We must sweep the floor. Kita harus membersihkan lantai and dash, dan juga tempat tertentu kita harus membersihkan semuanya dari debu. Teacher desk and the shelf every day. Kita harus membersihkan lantai dan juga meja guru dan juga rak-rak sekolah setiap hari. Maka di situ ada yang namanya must dan juga must not. Ada artinya suatu yang harus kalian lakukan dan sesuatu yang tidak harus kalian lakukan atau prohibition, larangan. Di contoh itu tadi sudah jelas bahwasanya di situ ada yang namanya must sama must not. Must itu adalah artinya harus, suatu kewajiban. Kemudian must not adalah suatu larangan atau tidak harus kalian lakukan. Disitulah namanya prohibition atau suatu hal yang dilarang, atau the act or something that is forbidden to you to do something. Jadi itu adalah suatu hal yang kalian dilarang untuk melakukannya. Jadi ketika kalian mengungkapkan prohibition itu, kalian bisa menggunakan must not, atau kalian bisa menggunakan do not, atau kalian bisa menggunakan have not, to do, dan yang lain-lainnya. Untuk bentuk prohibition atau larangan, kalian bisa menggunakan form atau bentuk ini. Contohnya adalah yang pertama, do not plus main verb. Jadi ada kata-kata do not plus main verb. Contohnya, don't leave me, do not leave me, jangan tinggalkan aku. Di situ adalah larangan ketika kalian disuruh untuk tidak meninggalkannya. Itu bentuk pertama. Bentuk yang kedua adalah do not be plus adjective. Jadi ada do not be plus adjective. Contohnya, don't be lazy. Janganlah bermalas-malasan. Janganlah kalian menjadi orang yang malas. Don't be lazy. Bentuk yang ketiga adalah no plus verb plus ing. Contohnya, no smoking. Kalian dilarang merokok. Jadi ada 3 bentuk di dalam prohibition, di dalam larangan. Bentuk yang pertama adalah do not plus main verb. Contohnya, don't leave me. Bentuk yang kedua adalah do not plus be plus adjective. Contohnya, don't be lazy. Janganlah kalian malas. Yang ketiga adalah no plus verb plus ing. Contohnya, no smoking. Kalian dilarang merokok. Nah, itu tadi video saya mengenai materi kalian tentang suggestion, obligation, and prohibition, saran, kewajiban, dan juga larangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.